semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yati Triani dengan NIM 224110403119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Islamisasi yang terjadi di daerah Banyumas. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal yang diampu oleh Ibu Intan Nur Azizah MPD. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana berdirinya Banyumas itu sendiri. Nah, berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas itu sendiri, terus ada Banjarnegara, ada Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen, itu bersamaan dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Jadi Banyumas yang awal semulanya itu sebagai bagian dari Kerajaan Kesultanan Pajang, akhirnya itu mengikuti perubahan yang beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Dan Banyumas itu pertama kali dipimpin oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II, yaitu pada tahun 1582. Nah, kehidupan beragamaan pada masa Mataram awalnya itu di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya, di mana raja itu mempunyai kekuasaan untuk menentukan agama rakyatnya. Artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Jadi semisal rajanya mengambil agama Hindu, maka rakyatnya ya mau tidak mau mereka harus ikut Hindu juga dan dengan agama-agama yang lain. Dan model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak kerajaan Majapahit dengan konsep yang bernama Binatahara atau raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep manunggaling kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama budaya itu sangat berpusat pada kerajaan. Dan pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang berada di Jawa Barat, di mana alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I, yaitu pada abad 15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipatenan Pasir Luhur, yaitu pada abad 14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut ada, lalu kerajaan di Jawa Tengah bagian timur itu seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari sejarah kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Nah, berdasarkan tulisan Vander Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba, yaitu pada sekitar tahun 78 Masehi, yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceremai, dan lembah Sungai Serayu. Jadi Van der Iti ini memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala atau Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Medang Gili. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, di mana secara sosial politis Banyumas sebenarnya itu menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya itu tanah Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh antara Galuh Purba Medang
Galuh Purba sampai Medang itu. Karenanya pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya itu dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang maupun Mataram. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas itu sendiri, terutama di daerah Wirasaba dan Pasir Luhur. Selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat yaitu kerajaan, kondisi geografis di wilayah Banyumas juga terisolasi oleh pegunungan atau lebih cenderung ya di daerah pegunungan di sepanjang utara hingga selatan. Dan semakin menjadikan Banyumas itu tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Nah, oleh karena itu, tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan dengan struktur sosial pada umumnya di daerah lain, bahkan di daerah Jawa-Jawa yang berdekatan dengan Banyumas sendiri. Terus jika di daerah lain struktur sosialnya cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas itu justru menampilkan karakter yang unik, yaitu salah satunya itu bisa dikatakan dengan kalau bahasa Banyumas itu coak, di mana berbicara dengan suara keras. Jadi itu salah satu ciri khas atau keunikan orang-orang Banyumas, itu dengan berbicara dengan suara keras. Terus ada dablongan atau dablong, biasanya itu artinya itu seenaknya sendiri atau mengkritik atau ya mereka ngomong sesuai keinginan mereka sendiri. Terus sering bergurau, terus omong-omong atau banyak itu biasanya disebut dengan dopok atau omong-omong yang mengeluarkan unek-unek, di mana kayak kalau kita ketahui itu sering disebut dengan kayak ngerumpi gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi masyarakat di daerah Banyumas. Dari kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme, Eropa itu masuk ke Pulau Jawa dan masuk pada masyarakat itu hanya bertumbuh pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat satu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa itu turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada di kala itu. Sebagai contoh misalnya aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek atau tidak terlalu panjang tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil atau hanya sebagai kadipaten. Dan pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas itu sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, Majapahit itu mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India, Cina, dan yang lainnya.
Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian mereka, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Nah, dari proses Islamisasi di Jateng di Jawa bagian barat ini tidak lepas dari peran-peran para wali songo, dimana kita sudah tahu ya wali songo itu terdiri dari kayak Sunan Kudus, Sunan Muria, terus Sunan Ampel dan segala macam. Dan itu sudah terkenal dan sudah masyhur di kalangan masyarakat. Nah, sangat sulit untuk dijelaskan dimensi mitos dari diskusi mengenai keberadaan wali songo itu sendiri dan perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama di bagian Jawa bagian barat. Bahkan tidak jarang banyak sekali opini-opini yang muncul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satunya itu yang bisa dikemukakan saya di sini adalah mengenai istilah penyebar agama yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo, masyarakat di Nusantara itu belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat itu sudah ditemukan adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam itu sudah lebih dulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo itu sendiri. Dan ada beberapa penjelasan bahwasannya itu Wali Songo itu memiliki banyak angkatan, di mana kayak angkatan 1, 2, 3 sampai bahkan bisa disebutkan sampai 6. Dan yang kita ketahui Wali Songo 9 itu yang sekarang itu adalah masuk dalam golongan Wali Songo angkatan ke-6. Jadi terlepas dari validasi data yang masih perlu dikaji, formasi Wali Songo itu sendiri terutama dalam angkatan ke-6 ini nampaknya yang menjadi angkatan terakhir atau wali-wali yang dimana tercatat dalam sejarah penyebaran Islam terutama di tanah Jawa. Sayangnya data mengenai kapan wali ini dibubarkan atau mengapa dibubarkan itu memang sulit untuk didapatkan atau tidak bisa ada yang menceritakan atau memberikan sejarahnya. Jadi kemudian itu sejarah ini bergeser ke arah yang lebih politis atau mengenai perkembangan kerajaan Islam di Jawa yang dimulai dari berdirinya Kerajaan Demak. Nah, meskipun demikian, dalam konteks penyebaran Islam bisa dipastikan bahwa tidak ada wilayah Jawa yang belum tersentuh oleh ajaran Islam melalui kiprah Wali Songo itu sendiri atau melalui peran Wali Songo itu sendiri. Jadi hampir sebagian wilayah Jawa itu adanya Islam itu karena adanya Wali Songo. Hal ini dapat kita lihat dari bentangan wilayah dakwah mereka dari ujung pulau Jawa bagian timur hingga ujung bagian barat. Belum lagi ditambah dengan adanya seorang wali yang sering berpindah domisili atau berpindah tempat dalam melakukan dakwahnya. Dan ini semakin menjelaskan bahwa perluasan wilayah adalah masuk dalam tugas Wali Songo itu sendiri. Selain dari Wali Songo itu sendiri tadi, ada pun beberapa peran wali dan ulama lokal, yaitu yang notabene itu berasal dari wilayah Banyumas itu sendiri, seperti Syekh Madum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Dalam sejarah Islam di tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Sultan Alam Akbar atau Raden Fatah dibantu oleh para wali berhasil mengislamisasikan banyak daerah, tidak hanya tanah Jawa, melainkan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Maluku, terus Kalimantan dan yang lainnya. Kisah Syekh Madum Wali ini dan Panembahan Senopati itu bermulai pada kisaran tahun 1472, di mana saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin, Patih Husain dan Pangeran Makdum Wali untuk membahas banyak hal, terutama membahas mengislamisasikan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran agama Buddha. Dan untuk menjalankan misi islamisasi ini, Patih Hedin, Patih Husain dan Pangeran Madum itu berangkat menuju Kadipaten atau
pasir luhur dengan diiringi pasukan tempur seperti orang yang hendak menuju medan perang, di mana hampir memasuki pasir luhur, Patin Hedin, Patir Husein, Pangeran Madwali, dan bala tentara yang lainnya itu dibawa berhenti dan menginap di beberapa hari guna untuk menyusun strategi bagaimana cara mengislamisasikan Adipati Pasir Luhur. Nah, dalam sebuah rapat diputuskan bahwa strategi pertama yang akan mereka lakukan itu adalah berangkat menuju Pasir Luhur dengan membawa surat dari Sultan Demak yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Dan apabila penerimaan ini atau setelah menerima dan membaca surat tersebut, Adipati Pasir Luhur itu bersedia masuk Islam, maka ia diminta untuk menemui Pangeran Madwali dan pasukan Demak di penginapan tempat mereka singgah. Namun jika reaksi sang Adipati itu sebaliknya, yaitu tidak mau masuk Islam, yaitu maka mereka akan melakukan penyerangan atau bisa dikatakan mengajak perang. Tapi singkat cerita, akhirnya Adipati itu setelah berdiskusi dengan deretan-deretan yang ada, akhirnya beliau setuju untuk masuk ke Islam atau bersedia menerima ajaran Islam dan akan menjadi Muslim. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu adalah Islamisasi pada periode akhir-akhir atau periode yang terdapat di akhir Islamisasi di daerah Banyumas. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan secara linear jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19. Nah, di Jawa itu terjadi tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam, di mana terjadinya itu pada periode selanjutnya, yaitu pada periode 1830 sampai 1930, ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa, dan perkembangan ini tidak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia yang mempengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi Nusantara, termasuk di Jawa. Nah, dari kata santrinisasi Nusantara atau kita kenal dengan santri, itu memang pesantren itu sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Jawa. Tetapi baru pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena atau kejadian utama Islam di daerah Jawa. Jadi pada abad 1863 pemerintah kolonial mencatat hampir 65.000 fungsionaris atau profesional keagamaan Islam itu menjadi pengurus masjid dan guru agama, dan 94.000 murid sekolah agama atau santri atau yang sekolah di pesantren itu menjelang pada abad 1872 jumlahnya masing-masing menjadi 90.000 dan 162.000 pada tahun 1893. Dan setelah itu melonjak menjadi sampai 10.800 pesantren di Jawa dan Madura dengan santri lebih dari 272.000. Nah, Islami di Jawa Tengah bagian selatan ini juga tidak luput dari kebangkitan Islam Puritan, di mana hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan ini menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Dan Puritanisme ini bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Dan menurutnya tradisi jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Jadi Islam Puritan ini sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Akibatnya
banyak kalangan yang beranggapan atau berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme atau kalangan-kalangan orang Wahabi yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisional lokal. Dan persoalan yang mengganggu adalah segala hal yang diamalkan oleh kaum Puritan akan dijustifikasi dan dilegitimasi sebagai hukum Tuhan yang bersifat mutlak, atau ya kita sebagai manusia sudah tidak bisa berkendali apa-apa, dan absolutisme tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan pernyataan atau gugatan apapun itu tidak bakal diizinkan atau tidak akan diizinkan, di mana interpretasi tidak diberi ruang kebebasan sedikit pun, dan proses penalaran kritis itu dibungkam, dan seluruh sikap dan tindakan kaum Puritan oleh mereka itu secara internal akan didaulat atas nama Tuhan. Jadi kayak segala macam pembelajaran atau segala macam pengajaran yang ada pada kaum Puritan ini ya sudah dianggap bahwa itu memang dari Tuhan, sehingga segala perilaku mereka seolah-olah itu mengimplikasikan hukuman Tuhan yang mesti berlaku, dan siapapun mesti dan siapapun itu mesti tunduk kepadanya atau kepada Tuhan. Nah, jadi gerakan Islam Puritan ini, terutama gerakan yang tadi sudah dibilang bahwa mirip seperti Wahabi, yang berfokus pada pemurnian ajaran Islam dari berbagai praktik bid'ah dan syirik. Terus pengaruh dari gerakan-gerakan Islam Puritan di Indonesia, terutama dalam konteks gerakan-gerakan dakwah Islam seperti disebut Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, dan Jamaah Salafi, dan yang lain-lainnya. Terus gerakan Islam moderat di Indonesia dan peran organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Pembahasan juga bagaimana NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktik berpolitik mereka. Terus NU di Banyumas kini tidak hanya terdapat di desa, namun juga di lingkup pemerintahan daerah maupun nasional. Ada pula pembahasan tentang habitus politik dalam masyarakat Banyumas yang turut dipengaruhi oleh pandangan sufi yang mengajarkan tentang pemurnian hati dan menyucikan diri. Kita sebut itu, sering disebut kita dengan tarekat ya. Dan dalam perkembangan pesantren, banyak tokoh elit NU yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah maupun nasional. Perspektif habitus politik dalam masyarakat Banyumas juga dipengaruhi oleh nilai sufi dalam tarekat yang menekankan konsistensi antara hati, ucapan, dan tindakan dalam penilaian terhadap pemimpin mereka. Nah, jadi kesimpulannya dari tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa proses masuknya agama Islam atau budaya Islam di Nusantara itu sebenarnya masih diperdebatkan oleh para ahli. Dari siapa dan bangsa mana yang membawa agama ini sampai hari ini masih saling berpendapat. Dan ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh para pedagang Gujarat, dan ada pula yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara yang membawanya adalah bangsa Mesir, Iran, atau bangsa Arab Hadratul Maut. Dan masing-masing pendapat ini atau pendapat ahli menjadi sebuah teori yang perlu pembuktian lebih lanjut lagi. Namun demikian, sampai dengan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, sekitar tahun 1524 atau 1546, itu baru penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuknya Islam pada penduduk Nusantara itu secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin itu sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai dengan berdirinya berbagai macam kerajaan bercorak Islam seperti kerajaan Aceh Darussalam, terus ada Malaka, Demak, Cirebon, dan Ternate. Dan para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran keturunan, di mana keturunan itu raja-raja pribumi pra-Islam itu dan para pedagang-pedagang dari Arab. Dan perkembangan Islam di Pulau Jawa secara umum tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di daerah Demak, dan disebut juga atau kerajaan Demak.
Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Demak di Jawa Tengah. Oleh masyarakat sekitar, Demak juga dikenal dengan sebutan Bintoro atau Gelagah Wangi. Kerajaan Demak merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Jika dibandingkan dengan umur, Kerajaan Demak jauh lebih muda dari Kerajaan Majapahit. Masa-masa kejayaan Kerajaan Demak terjadi itu pada masa Raden Patah, di mana pada kepemimpinannya masa kejayaan Demak terjadi berkembang dengan cepat karena mengaruh Wali Songo, dan Kerajaan Demak kembali mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Pangeran Trenggono. Jadi itu salah satu atau sejarah masuknya Islam atau Islamisasi yang terjadi di daerah Banyumas. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak kesalahan atau ketidakpahaman yang saya sampaikan, itu karena keterbatasan saya atas ilmu-ilmu yang saya punya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini sampai selesai. Demikian saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.